Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Semangat beribadah bagi kita semua dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan yang kami bagikan pada minggu kita hari ini. Hari ini kita sudah masuk dalam minggu ke-12 setelah Trinitatis, tanggal 22 Agustus 2021 saudara. Mari kita mempersiapkan hati bagi saudara yang beribadah di rumah. Tuhan tetap memberkati saudara, tetap buka hatimu untuk Tuhan, untuk dilawat oleh Tuhan dalam ibadah kita hari ini, walaupun ibadah di tengah-tengah keluarga saudara. Mari saudaraku, sebelum kita menerima kebenaran firman ini, saya ingin menyampaikan, bantu kami untuk selalu men-share khotbah ini kepada yang lain, membagikannya, memberikan komentar yang baik di link YouTube kami, juga like dan subscribe bagi saudara yang belum melakukannya sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Itulah harapan kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Mari kita merendahkan diri, kita berdoa terlebih dahulu sebelum menerima firman ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bahan khotbah kita dalam minggu hari ini terambil dari kitab Mazmur 34 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18 saudara. Saudara bisa membuka Alkitab saudara supaya kita sama-sama membaca, dan ayat ini akan saya bacakan untuk kita. Demikian bunyinya saudara. Marilah anak-anak, dengarlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Puji Tuhan saudaraku. Ini ayat yang cukup menarik untuk kita renungkan pada pagi hari ini di tengah situasi sulit yang kita hadapi saat ini saudaraku. Topik renungan kita pada pagi hari ini atau khotbah minggu hari ini yaitu orang benar di mata Tuhan. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan halak natigor di hadapan ni de Batak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tema khotbah kita hari ini, sesungguhnya kita diajak oleh Tuhan betapa hati Tuhan ingin supaya setiap kita hidup benar di mata Tuhan. Setiap kita, terlebih kita orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menghendaki supaya kita benar-benar hidup dalam kebenaran. Ketika Tuhan melihat kita, apakah Tuhan melihat kita ada kebenaran dari dalam diri kita saudaraku? Kira-kira itulah yang diharapkan oleh Tuhan, sehingga dengan kebenaran ini pagi ini Tuhan mau supaya setiap kita memahami bahwa sesungguhnya Tuhan tidak hanya menginginkan kehidupan benar itu, tetapi bagi hidup orang benar Tuhan menyediakan berkat-berkat yang bisa memenuhkan sukacita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang benar. Artinya benar di mata Tuhan, dan oleh karena kita benar di mata Tuhan, kita pun dapat menikmati, meraih segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita harus sadar menjadi orang benar, orang jujur, orang baik, tentu ini menjadi kerinduan dan keinginan hati kita semuanya. Semua kita ingin menjadi orang benar,
orang jujur, orang baik. Karena saya yakin saudaraku, tidak seorang pun di dunia ini yang ingin disebut sebagai orang yang jahat, orang yang tidak baik, ya, orang yang curang dan orang yang tidak benar, ya. Tidak ada orang yang ingin disebut seperti itu. Sebab itulah, karena kerinduan yang seperti itu, manusia berusaha untuk membangun dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih benar, walaupun terkadang itu harus dengan menghalalkan segala cara. Karena kerinduan seperti itu, terkadang kita banyak merasa ingin hidup benar dengan cara kita sendiri, walaupun dengan menghalalkan segala cara. Tetapi kita, ketika kita membaca, kalau kita membuka diri membaca Roma pasal 3 saudaraku, khususnya ayat 10 sampai ayat yang ke-18, tentu kita akan tersentak ketika kita membaca itu. Saya ingin saudara bisa membaca ayat itu, Roma 3 10 sampai 18 saudaraku. Di sana dikatakan tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Ini menjadi sebuah pengungkapan Alkitabiah yang real bagi kita semuanya. Ternyata kita bukanlah orang benar, saudaraku. Tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Saya ingin memberikan kepada kita perenungan lewat kebenaran ini. Ada pertanyaan yang ingin kita pertanyakan. Kalau seperti itu adanya, masih adakah harapan bagi kita, ya, yang sesungguhnya ini kita adalah debu tanah, tidak benar, tidak baik, ya. Kita ini orang yang kotor, orang yang tidak baik, orang penuh dengan dosa. Tetapi masih adakah kesempatan bagi kita atau harapan bagi kita untuk dapat melakukan kebaikan yang berarti, atau kejujuran dan kebenaran yang berarti dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa disebut sebagai orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, falsafah hidup orang Cina mengatakan seperti ini, saudaraku. Sekali lancung di ujian, selama hidup tidak dipercaya lagi. Ini menjadi sebuah falsafah yang juga perlu kita pahami. Artinya, sekali saja seseorang berbuat salah, itu berlaku, contohnya berlaku tidak jujur, berlaku tidak benar, ya, bekerja tidak benar, maka selama hidupnya ia tidak akan dipercaya lagi. Jadi berlaku benar, berlaku jujur itu sangat penting bagi kita, saudaraku. Ini yang menjadi sebuah pergumulan bagi kita pada pagi hari ini. Apakah kita bisa disebut sebagai orang benar dan seterusnya? Tetapi jika kita tidak bisa hidup benar, maka dikatakan sekali kita gagal di sana, maka dikatakan seumur hidup kita tidak akan bisa dipercaya lagi. Menurut falsafah ini, saudaraku. Dari sisi lain, kita mungkin menilai bahwa pernyataan ini sungguh tidak adil. Namun saudaraku, itulah kenyataan yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah kehidupan berjemaat kita, saudaraku, di mana apabila seseorang pernah berbuat kesalahan, ya, atau berbuat kekeliruan, berbuat ketidakjujuran, maka untuk seterusnya orang tersebut dianggap tidak bisa dipercaya lagi. Ini kenyataan yang terjadi, saudaraku. Dan segala sesuatu yang dilakukannya dicurigai adalah sesuatu yang tidak baik. Kalau dia sekali saja dia tidak jujur, maka kita akan selalu berkata, oh dia tidak jujur, saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah ini sangat ironis kalau kita belajar jujur sebenarnya? Tetapi saya ingin katakan, inilah fenomena kehidupan manusia pada umumnya, dan menjadi standar penilaian yang normal dari masa ke masa. Kalau orang sudah tidak jujur, kemanapun dia, orang katakan dia tidak jujur. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apalagi kalau kita lihat di mata orang yang sepertinya orang bisa katakan sok suci, sok baik, sok jujur, sok hebat, yang selalu menganggap dirinya adalah orang yang lebih benar, orang yang lebih baik dari orang lain, ini akan kental melekat penilaian-penilaian seperti ini, karena dia akan mengukur orang lain dari dirinya.
Dia sok jujur, tetapi sesungguhnya tidak ada yang benar. Firman Tuhan katakan, sok benar, merasa diri benar. Ini akan menyulitkan kita untuk menerima kenyataan ketika orang berbuat kesalahan. Kita akan selalu terfokus kepada kesalahannya, dan kita akan mengukur kesalahan ini dengan diri kita. Kita akan merasa lebih benar dari mereka. Kita menghakimi mereka, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Daud mempertanyakan kepada kita pada saat ini, siapakah orang yang menyukai hidup? Ia mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan ini menjadi sebuah cermin bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita, saudaraku. Apakah kita benar-benar menginginkan kehidupan? Dan jika kita menginginkan kehidupan yang seperti apa yang kita inginkan dalam hidup ini? Itu yang perlu kita pikirkan, saudaraku. Mari Daud menuntun kita supaya jika kita benar-benar mengingini kehidupan, baiklah kita, saudaraku, mengingini kehidupan yang benar, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan lewat khotbah kita hari ini ada beberapa hal penting yang dapat kita renungkan jika kita mau menjadi orang yang hidup benar di mata Tuhan. Ini yang saya ingin bagikan pada kesempatan ini. Ada 3 hal dari pembacaan ini yang saya angkat untuk menjadi sebuah cerminan bagi kita, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang hidup benar di mata Tuhan. Yang pertama, saudaraku, kalau kita baca dari pembacaan ini, Daud mengatakan seperti ini, marilah anak-anak, dengarkan aku. Apa yang perlu? Jadi telinga kita ini perlu untuk peka. Peka untuk apa, saudaraku? Dikatakan, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Yang pertama, supaya kita bisa hidup benar di mata Tuhan, belajarlah hidup takut akan Tuhan. Ini yang pertama, saudaraku. Belajarlah hidup takut akan Tuhan. Seorang yang mau belajar, dia perlu mempergunakan telinganya dengan tajam untuk mau dengar-dengaran, mendengarkan nasihat, mendengarkan wejangan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan tuntunan, dan seterusnya, saudaraku. Itulah orang mau belajar. Ketika kita ingin hidup takut akan Tuhan, belajar takut akan Tuhan, Daud mengajari kita pada saat ini, mari, saudaraku, kita menjadi pribadi yang mau memberi diri kita tunduk kepada Tuhan, diajar oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan hidup kita. Dengan cara seperti itu, maka kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang tidak diingini oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu melakukan apa yang berkenan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara alkitabiah, takut akan Tuhan itu, saudaraku, berbicara tentang kekuatan, kebesaran, otoritas, dan kekudusan Tuhan. Mengapa kita takut Tuhan? Karena di dalam takut akan Tuhan itu, kita mengakui bahwa Tuhan itu mempunyai kekuatan, kebesaran, otoritas, kekudusan, dan kemuliaan. Takut akan Tuhan itu di sini, saudaraku, adalah menghormati Tuhan karena Tuhan itu besar, karena Tuhan itu kudus, karena Tuhan itu mulia, karena Tuhan itu adil, dan karena Tuhan itu benar adanya, saudaraku. Tuhan mempunyai kebenaran, Tuhan memiliki kekudusan, dan seterusnya. Betapa penting kita hidup takut akan Tuhan, karena tanpa rasa takut akan Tuhan, saudaraku, orang Kristen itu akan cenderung berpikir ataupun cenderung berkata-kata dan berbuat sesuka hati sendiri. Karena kita merasa aku orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, sehingga kita hidup sembarangan, saudaraku. Tetapi dibarengi dengan takut akan Tuhan, maka kita akan semakin menghargai pengorbanan Kristus, penyelamatan Kristus, anugerah keselamatan yang kita terima dari Kristus, saudaraku. Dan rasa takut akan Tuhan yang seperti ini tidak didasarkan lagi oleh karena kita takut mengalami hukuman atau kita takut masuk neraka. Bukan, saudaraku. Bukan itu tujuannya kita takut akan Tuhan lagi. Karena jika ini yang terjadi, saudaraku,
maka rasa takut semacam itu bisa saja kita lakukan itu dengan setengah hati atau dengan keadaan yang terpaksa. Tidak didasarkan lagi pada kasih kita kepada Tuhan. Kalau itu yang kita buat sebagai motivasi, kita takut dihukum sehingga kita harus takut Tuhan, kita takut masuk neraka harus takut Tuhan, sehingga kita bisa melakukan itu dengan keadaan terpaksa ataupun dengan setengah hati, bukan atas dasar kita mengasihi Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, takut akan Tuhan juga adalah ketetapan hati, juga ketetapan pikiran kita yang tidak mau mengecewakan Tuhan. Belajarlah takut Tuhan. Jangan selalu hidup mengecewakan Tuhan, saudaraku. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu akan berusaha untuk selalu hidup seturut dengan kehendak dan firman Tuhan, saudaraku. Dengan selalu mau menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan, dari kejahatan dan dosa tentunya, yaitu dengan kerelaan hati sendiri, bukan dengan hati terpaksa atau karena dorongan dari orang lain atau pihak-pihak tertentu. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, di sana Raja Salomo berkata, saudaraku, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi takut akan Tuhan, berpegang kepada perintah Tuhan sebagai orang percaya, sebagai orang benar, ini kewajiban kita, saudaraku. Supaya kita tetap memelihara jati diri kita sebagai orang benar, belajarlah takut Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Yang kedua yang kita dapatkan dari kebenaran ini, supaya kita tertuntun hidup takut akan Tuhan, mari kita menggunakan mulut kita ini untuk selalu memperkatakan hal yang baik, yang benar. Persoalan mulut, saudaraku, sering menjadi batu sandungan bagi kita untuk tercela hidupnya, baik di hadapan manusia juga di hadapan Tuhan, saudara. Itu sebabnya Raja Salomo berbicara dalam Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kita sering menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini hanya karena kita tidak bisa menguasai mulut kita ini. Kita mengizinkan mulut kita ini liar sembarangan. Allah menciptakan lidah kita dengan maksud supaya kita dapat memuji Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan, dan berkomunikasi dengan sesama kita. Itulah tujuan Tuhan menciptakan lidah kita. Tidak peduli kapanpun itu, lidah kita selalu dapat mengucapkan perkataan yang baik, tetapi juga sekaligus mengucapkan perkataan yang tidak baik, perkataan kotor, dan perkataan-perkataan yang mengecewakan hati Tuhan. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lidah kita, mulut kita perlu kita jaga dengan baik, supaya kita tidak terjebak dalam kesukaran, dalam pergumulan yang tidak kita inginkan. Karena itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita juga membaca, Yakobus mengingatkan kita bahwa walaupun lidah adalah dikatakan anggota kecil dari tubuh, namun ia dapat memegahkan perkara-perkara besar, karena lidah itu bagaikan api yang membakar hutan yang besar. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Kita bisa baca itu Yakobus 3:5-10 bisa baca, saudaraku, karena sebagian yang kami sampaikan ini. Itulah sebabnya Alkitab memerintahkan, saudaraku, kepada kita, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Dalam pembacaan kita hari ini dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik, tentu yang baik dari Tuhan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Artinya supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan, jaga mulut kita ini, saudara. Gunakan mulut kita ini untuk selalu memperkatakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Itu yang kita dapatkan di sini, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan kita itu sama seperti doa kita, di mana kebenaran
kebaikan dan kesucian yang kita katakan melalui mulut kita, itu akan mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Jadi apa yang kita perkatakan lewat mulut kita ini juga adalah sebuah doa bagi kita. Sebaliknya, perkataan najis yang kotor, yang selalu mengkhawatirkan, dan kesalahan serta kelemahan yang kita ucapkan lewat bibir mulut kita ini, saudaraku, akan mendatangkan persoalan, bahkan dikatakan mendatangkan kutuk dalam kehidupan kita. Mulutmu akan membenarkan engkau, mulutmu juga akan menghakimi engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat kita memperkatakan berkat dan kita mengucapkan berkat itu, maka berkat itu selalu berada dalam naungan tangan kita. Ketika kita memperkatakan berkat dengan mulut kita, maka berkat itu akan seperti tudung yang menaungi seluruh kehidupan kita, sehingga kita selalu ada dalam naungan berkat Tuhan itu sendiri. Ketika kita memperkatakan berkat, sesungguhnya berkat itu menaungi hidup kita, saudaraku. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat perkataan yang tidak baik kita ucapkan, itu akan seperti racun yang bisa menyebar ke seluruh kehidupan kita, sehingga olehnya kita akan dilemahkan dalam kehidupan kita ini. Dan pada akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal tersebut akan mencelakakan kehidupan kita. Karena itulah Alkitab berkata kepada kita pada pagi hari ini, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Sehingga mari kita memperkatakan, mempergunakan mulut kita ini, memperkatakan perkataan yang baik, yang benar. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang merindukan hidup benar di hadapan Tuhan, engkau dibenarkan oleh mulutmu dan engkau juga dihukum oleh mulutmu sendiri. Mari saudaraku, mari kita jaga mulut kita dengan benar. Itu yang kita dapatkan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang ingin hidup benar di mata Tuhan, mari kita memperhatikan tutur kata kita, dan menjaga serta memelihara mulut kita dari setiap perkataan-perkataan yang tercela, perkataan-perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada kita hari ini, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau engkau mau hidup benar di mata Tuhan, jaga mulutmu. Gunakan mulut kita ini, memperkatakan perkataan yang baik dan perkataan yang benar. Yang terakhir, saudaraku, perhatikanlah cara hidupmu, dikatakan sini. Kalau kita mau hidup benar di mata Tuhan, mari coba perhatikan cara hidupmu menentukan itu. Orang benar akan kelihatan dari cara hidupnya. Daud berkata, jauhi yang jahat, lakukan yang baik, cari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Mari saudaraku, ini cara hidup kita. Apa artinya kejahatan atau jahat, saudaraku? Jauhilah yang jahat, dikatakan. Apa artinya kejahatan? Dalam ayat ini kita bisa menemukan bahwa kejahatan itu yaitu sikap hidup yang tidak sejalan dengan Allah, sikap hidup yang melawan Tuhan, sikap hidup yang mengandalkan kekuatan sendiri, atau sikap hidup yang tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran ini, maka dari itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang merasa dirinya baik, orang yang merasa dirinya benar, sesungguhnya ia sudah masuk dalam, kalau kita perhatikan di sini, dalam belenggu, dalam jaring kejahatan itu sendiri. Jika kita tidak pernah merasa puas juga terhadap diri kita, itu juga sudah masuk dalam kategori kejahatan dan sebagainya. Artinya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, kita perlu memahami bahwa cara hidup kita ini menentukan kualitas iman kita, kualitas diri kita di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Hidup orang yang takut akan Tuhan akan selalu berpadanan dengan kebenaran firman. Kalau kita mau hidup takut akan Tuhan, maka kita akan selalu menyelaraskan hidup kita
dengan tuntunan kebenaran firman. Sehingga oleh kebenaran firman Tuhan itu kita memiliki kemampuan ilahi untuk selalu dapat menjaga diri kita supaya kita tidak berkompromi dengan segala sesuatu yang disebut kejahatan atau dosa, serta kita tidak akan terbujuk rayu mengikuti semua keinginan-keinginan dunia yang jahat yang menuntun kita kepada kehidupan yang jauh dari Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, saudaraku, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Firman menjadi pagar bagi orang benar untuk mampu menjaga kelakuannya supaya tetap bersih, saudaraku. Mari hidup dengan firman. Selain menjauhkan diri dari kejahatan, orang benar juga selalu menginginkan kehidupan yang baik dengan sesamanya. Itu yang kita lihat. Tentu tidak semua orang bisa menerima kebenaran ini, saudaraku. Tidak semua orang juga bisa menerima pernyataan ini. Sama halnya, tidak semua orang bisa menerima kebenaran kita. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus mampu menunjukkan jati diri kita sebagai pengikut Kristus yang baik, saudaraku. Jangan sembrono hidupnya, yang selalu menginginkan kebaikan tercipta di tengah-tengah persekutuan kita dengan semua orang yang berada di sekeliling kita. Daud berkata, carilah perdamaian, berusahalah mendapatkannya. Itu yang kita dapatkan hari ini. Tentu saudara yang kasih Tuhan, cara hidup kita menentukan juga pencapaian ini bagi kita. Di mana jika kita hidup benar dan kita hidup jauh dari kejahatan dan dosa, maka di sana akan tumbuh kedamaian, ketenangan, sukacita yang kita harapkan akan menjadi bagian kehidupan kita yang menuntun kita kepada persekutuan yang baik satu dengan yang lain di sekeliling kita, saudaraku. Sehingga mari, 3 hal yang saya sampaikan tadi menjadi penuntun dan pandu bagi kita pada kesempatan yang indah ini, supaya kita bisa hidup benar tertuntun di hadapan Tuhan. Tuhan mau lewat kebenaran ini kita diajak pada pagi hari, saudaraku. Hiduplah, belajarlah hidup takut Tuhan. Gunakan mulut ini memperkatakan kebenaran yang baik, dan juga perhatikan cara hidup kita, saudara, hari demi hari. Sebagai kesimpulan penutup bagi kita, saudara, kita perlu memahami bahwa lewat kebenaran ini kita pagi ini diingatkan oleh Tuhan betapa Tuhan merindukan supaya setiap kita hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Kerinduan ini berkonsekuensi tentunya berkat dan juga kutuk. Kerinduan Tuhan ini. Karena dikatakan dalam pembacaan kita, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tetapi kalau kita lihat lagi, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi ini. Ada 2 sisi yang kita lihat di sini. Mari kita menempatkan diri kita di sisi mana kita. Hidup benar berkonsekuensi berkat. Hidup tidak benar berkonsekuensi kita akan menghadapi pergumulan dan masalah, dapat kutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sementara bagi orang yang tidak hidup benar, Tuhan akan menentang, dikatakan, dan bahkan akan melenyapkan mereka dari muka bumi. Terkutuklah orang yang tidak takut Tuhan, yang tidak hidup benar di mata Tuhan. Untuk itu, saudara yang kasih Tuhan, supaya kita bisa menjadi orang yang benar di mata Tuhan, maka dikatakan oleh kebenaran yang kita baca hari ini, belajarlah selalu hidup takut Tuhan, saudaraku. Belajar selalu hidup takut Tuhan, ya. Lalu perhatikan mulut kita ini. Pergunakan mulutmu ini untuk memperkatakan perkataan berkat, perkataan-perkataan yang baik yang membangun kepada sesama kita. Itu tanda dan ciri-ciri orang benar. Dan yang terakhir tadi saya katakan, perhatikan cara hidupmu. Sebagai orang benar, apakah orang sudah melihat hidupmu sebagai orang benar? Cara hidupmu itu menentukan nilai atau kualitas iman kita sebagai orang benar.
Dan orang akan menilai kita dari cara hidup kita, saudaraku. Tuhan kiranya memberkati kita semua lewat kebenaran firman yang kita terima pada pagi hari ini. Dengan pengertian yang sederhana, kiranya Tuhan menanamkan kebenaran ini dalam hidup kita. Supaya kita benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup sebagai orang benar di mata Tuhan. Dan kita juga bisa menikmati segala berkat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita di hari ini. Itu yang saya bagikan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati saudara dengan kebenaran yang kita terima dalam ibadah minggu kita hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa, saudara. Bapa, kami mengucap syukur oleh anugerah kasih Tuhan kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dan kami sudah merenungkannya dalam ibadah minggu kami hari ini. Berkati setiap kami menerima firman ini. Biarlah kami boleh teguhkan oleh Tuhan. Hamba berdoa bagi umat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini. Biarlah mereka yang lemah dikuatkan, yang tidak berdaya diberikan kemampuan untuk bangkit kembali, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kepada mereka kelegaan, yang dalam pergumulan sakit penyakit Tuhan, hamba mau berdoa bagi mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk pekerjaan, berkati mereka. Bergumul untuk jodoh, Tuhan berkati. Untuk keturunan, Tuhan juga berkati buah kandungan mereka. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka semua dimanapun, juga Tuhan campur tangan menolong memberkati. Ada anak Tuhan hari ini yang bersuka cita karena mereka berulang tahun. Penuhkan sukacita mereka dalam Tuhan, ajar mereka bersyukur karena itu semua adalah anugerah-Mu bagi hidup mereka. Juga ada banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan khotbah ini dalam pergumulan hidup yang berat, dalam situasi kehidupan yang sulit, dibelenggu oleh setan dan kuasa gelap dimanapun mereka. Ketika mereka merindukan Tuhan dan pagi ini mendengarkan doa ini, izinkan hamba memberkati mereka semua dalam nama Tuhan. Biar mereka dikuatkan, dipulihkan, dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan dan diberikan kemenangan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau berpesan, tetap semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara merindu didoakan, hubungi kami saudara nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara diberkati Tuhan lihat renungan ini, bagikan kepada yang lain saudaraku, supaya banyak orang menonton dan diberkati Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan selamat hari Minggu untuk saudara dimanapun mendengarkan khotbah ini. Sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara hari ini. Shalom.